jarak antara garis dengan garis yang sejajar. Contohnya, garis K dan garis L. Perhatikan, mereka sejajar kan? Nah, untuk mencari jarak antara garis K dengan garis L, kalian cukup tentukan sebuah titik sembarang di garis K. Terserah kalian mau ambil yang di mana posisinya. Tentukan aja di garis K satu titik sembarang. Di sini Ibu tulis titik A ya. Di sini letaknya A, sembarang nih. Kemudian setelah kita tentukan titik A, baru kita tarik garis yang tegak lurus dengan garis L dari titik A untuk mendapatkan proyeksi dari titik A. Perhatikan di sini garis proyeksinya atau garis tegak lurusnya diberi warna merah ya. Setelah kita dapat proyeksi dari titik A, kita namakan di sini A absen. Nah, jarak antara titik A dengan A absen ini itulah yang disebut dengan panjang jarak garis K ke garis L. Lalu bagaimana jika pertanyaan itu terdapat pada sebuah bidang bangun ruang? Contohnya, bangun ruang ABCDEFGH. Tentukan jarak antara garis BC dengan EH. Ya, perhatikan BC, EH. Mereka ternyata sejajar, ya kan, posisinya. Nah, untuk mencari garis yang sejajar itu, kita tentukan dulu sembarang garis. Misalnya di garis EH ini kita tentukan titik R. Sembarang ya, kalian mau taruh di mana posisinya selama ada di garis EH nggak masalah. Setelah kita tentukan titik R, lalu kita tarik garis proyeksi ke garis BC. Oke? Yang tegak lurus, ingat, harus tegak lurus. Setelah garis yang tegak lurus ini ketemu dengan garis BC, ada titik potongnya, itulah yang disebut proyeksi titik R. Kita beri nama R absen. Panjang antara R ke R absen itulah yang disebut dengan jarak antara garis BC dengan EH. Berikutnya, jarak antara garis dengan bidang. Contohnya sebuah garis K, kemudian bidang beta. Berapakah jarak antara garis K dengan bidang beta? Nah, langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk mencari jarak antara garis dengan bidang adalah pertama-tama kalian tentukan dulu sembarang titik di mana saja ya pada garis K. Di sini Ibu tentukan titiknya ya, dan Ibu namakan titik P. Lalu pada bidang beta kalian juga buat garis-garis bantuan. Dan Ibu sudah tetapkan ya garis bantuannya. Nah, setelah itu dari titik P yang sudah kita tetapkan, tarik garis lurus sehingga berpotongan dengan garis-garis bantuan pada bidang beta. Kalian perhatikan titik potongnya ternyata di sini, dan Ibu beri namakan P absen karena dia merupakan proyeksi dari titik P pada bidang beta. Perhatikan ya, di sini garisnya siku-siku terhadap garis-garis bantu. Nah, setelah sudah dapat panjang garis P ke P absen itu yang berwarna merah itu, itulah panjang jarak antara garis K dengan bidang beta. Jadi kalian ingat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencari jarak antara sebuah garis dengan sebuah bidang. Lalu bagaimana hal ini jika dilakukan pada sebuah bangun ruang? Contohnya bangun ruang balok. Ada bangun ruang balok ABCDEFGH. Jika kalian ditanyakan berapa jarak garis BE dengan bidang CDHG. Di sini kita tarik garis BE-nya dulu ya. Di sini Ibu kasih warna biru untuk membedakan dengan ruas garis baloknya ya. Kemudian bidang CDHG-nya Ibu beri warna biru. Perhatikan bidangnya ya. Nah, setelah kita sudah dapat garis dan bidangnya, langkah pertama apa? Betul, tentukan titik sembarang, terserah kalian, pada garis BE.
Ibu tentukan di sini, yaitu titik S, Ibu kasih nama. Lalu kita buat garis bantuan pada bidang CDHG. Nah, Ibu tarik garis bantuan nih ya, yang tipis ini. Sudah, garis bantuannya. Kita tarik garis yang tegak lurus dari titik S ke garis bantuan tersebut. Harus siku-siku ya, atau tegak lurus. Dan Ibu beri garis merah. Nah, titiknya itu kan merupakan proyeksi S. Jadi kalian harus kasih nama S absen. Jarak antara S ke S absen inilah yang disebut sebagai jarak antara garis BE dengan bidang CDHG. Selanjutnya, jarak antara bidang dengan bidang yang saling sejajar. Contohnya, ada sebuah bidang alfa dan bidang beta. Kalian perhatikan bidang alfa dan bidang beta ini sejajar ya. Jika kalian ditanyakan berapa jarak antara bidang alfa dan bidang beta, apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan? Pertama-tama, kalian buat garis bantu pada bidang alfa. Setelah sudah mendapatkan garis bantu, kalian tentukan titik potong antara garis bantu itu. Nah, itulah titik pertama atau titik yang kita tentukan untuk membantu mencari jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Kemudian pada bidang beta kalian juga buat garis bantu ya. Setelah itu dari titik P yang sudah kita buat di bidang alfa, tarik garis yang tegak lurus dengan garis-garis bantu pada bidang beta. Di sini Ibu beri warna merah ya, garis proyeksinya. Nah, titik potong antara garis proyeksi yang kita tarik dari titik P dengan garis-garis bantu yang terletak pada bidang beta, itulah proyeksi dari titik P. Makanya kita beri nama P absen. Setelah dapat proyeksi titik P-nya, kita hubungkan. Dan di sini Ibu beri warna merah garisnya. Panjang P ke P absen itulah merupakan panjang jarak antara bidang alfa dan bidang beta. Lalu bagaimana jika jarak kedua bidang ini ditanyakan bila pada sebuah bangun ruang? Nah, kita perhatikan contohnya ya, ada bangun ruang balok ABCDEFGH. Lalu kalian ditanya, berapakah jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF? Langkah-langkahnya sama ya. Kalian tentukan dulu titik sembarang yang ada pada bidang ADHE dulu ya. Gimana cara menentukan titiknya? Buat saja garis bantu pada bidang ADHE. Nah, titik potong garis bantu itulah titik P. Di sini Ibu kasih nama titik P ya. Lalu pada bidang yang satunya lagi, BCGF, kalian juga buat garis bantu. Nah, dari titik P yang sudah kita tentukan pada bidang ADHE, tarik garis tegak lurus sehingga garis itu bertemu dengan garis bantu pada bidang BCGF. Ketemu satu titik. Titik itulah merupakan proyeksi dari titik P, sehingga kita namakan P absen. Nah, panjang P ke P absen itu merupakan jarak antara bidang ADHE dengan bidang BCGF. Di sini biar lebih mudah kalian memahaminya, Ibu kasih warna merah ya. Jarak antara titik P ke P absen itu. Semoga kalian mengerti ya dengan penjelasan-penjelasan pada video kali ini. Nanti di dalam deskripsi video ini kalian akan diberikan link dari soal-soal dan pembahasan tentang dimensi 3 secara detail. Sampai jumpa di video berikutnya.